Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ibu sehat Ustadz. sehat. Ibu Tina. Alhamdulillah. Ya. Ya ini sama adik saya Ustadz Oh ya. Wina. Iya, kan Ibu harus nih. ditemenin. Ya. Iya, kemarin waktu kita buka program ini rencananya saya sendiri begitu. Oh Sebetulnya iya. ada admin juga, ada host dari tim multimedia. Tapi Ya. alhamdulillah di sini lebih bagus lagi. Iya. Saya nggak tahu minggu lalu atau kapan saya bermimpi. Ya saya juga walau alam. Saya itu kok di ruangan saya berubah, ada tambahan ya perubahan di renovasi gitu Ustadz. Ya. Tapi saya bilang, ah itu hanya bunga tidur gitu. Nah, Qadarullah, saya sampai ke kantor, mau masuk ke ruangan saya kan seperti biasa, ya, mengucap salam ya, karena walaupun gimana pun juga, ya, itu kan ruangan kosong gitu ya. ya. Nah, terus di situ ada rekan kerja saya yang bilang, eee, Mbak Tin, nanti saya mau ada tambahan ruangan seperti ini nanti di depan ruangan batin. Oh ya, silakan. Ya. Kok bisa begitu ya Ustadz saya? Tapi saya nggak mengungkapkan kalau itu apa, oh iya seperti mimpi saya enggak gitu. Saya nggak mengungkapkan itu gitu. Nah, ini namanya dejavu. Oh. Ibu bisa lihat dulu WhatsApp dulu. Saya kirim Oh, Ibu foto. iya iya sebentar. Ya Ustadz sudah? Itu bibir Ibu kenapa lihat? Waduh, saya nggak tahu ya Ustadz. Mungkin sebentar ya. Mungkin tadi saya pikir itu bibir Ibu, tapi adanya juga sama. Mungkin filter ya. Oh iya filter kayaknya. Sebentar saya ini aja. Iya, iya. Belumnya saya ini. Nah, tapi kok sama aja ya Ustadz? Bukan filter, itu background kalau itu. Oh, sebentar Ustadz. Saya pikir Ibu sakit tadi bibirnya. Oh enggak Ustadz. Maaf Ustadz. Enggak, mungkin bekas anaknya pakai mungkin ya. Ibu lihat nggak itu? Oh iya, enggak kok. Kalau kalau ini saya sih biasa kok Ustadz. Oh iya, oke. Ya udah nggak apa-apa. Enggak kok. Nggak begitu ya? Enggak. Nih ya asli saya enggak ini kok Ustadz. Maaf. Biasa aja Ustadz. Iya, iya. Ya udah nggak apa-apa. Maaf. Oh itu beda ya, dejavu ya Ustadz. Itu namanya dejavu. Hmm, Itu adalah satu hal yang sama sebetulnya. Hanya beda bahasa aja. hmm, Kita mengalami sesuatu yang sebelumnya sudah dialami. iya Ustadz. Artinya kan sama aja, mimpi yang jadi Oh nyata. kenyataan, iya. Setan menambahkan keadaan itu di waktu yang lalu. Oh begitu. Setan memberitahukan keadaan ibu itu di waktu yang telah berlalu sebelumnya. Iya. Oke, ini biasanya jinasat. Oh, Dia jinasat itu. Dari bekerja dari kecil. Memang dari kecil ibu memiliki kemampuan itu. Seperti itu, Bu. ya maaf ya Ustadz. Saya Mm-mm. memang maaf suka mengalami dulu pernah ngeliat. Tapi saya memohon kepada Allah, ya Allah, jangan perlihatkan hal-hal itu. Saya tidak mau, Mm-mm. mohon maaf. Itu loh, kadang saya diperlihatkan seperti habis ada orang benar-benar yang kecelakaan berlumuran darah. Mm. Iya, itu sampai saya suka ketakutan merinding sendiri gitu, Ustadz. Mm. Iya, itu kenapa ya? Kejadian nggak itu? Enggak, jadi gini, Ustadz. Pada saat saya maaf itu kejadiannya saya di kantor dulu saya yang lama Ustadz di Pulau Gadung. Saya habis sholat duha,
tapi nggak tahu gimana saya kok diperlihatkan gitu, ibaratnya di pekarangan parkir gitu. Ada hanya di kayak slide sekilas melihat ada orang habis kecelakaan gitu. Ya. Nah, setelah itu saya hanya ingatnya mungkin kalau memang itu terjadi, saya hanya bisa ngirimin Al-Fatihah untuk ya siapa yang kecelakaan itu. Terus saya nanya ke Satpam gitu, Pak Satpam, maaf, apakah ada pernah kejadian di sini kecelakaan atau apa? Oh iya, pernah Mbak Tin katanya. Dulu di sini kejadian truk menabrak tempat sampah ini katanya gitu. Itu aja sih. Ya, enggak aja sih, itu adalah gangguan setan yang melekat di dalam diri itu. Oh, Itu setan murni. setan murni ya. Setan jinasab ya. Jadi ini harus diruqyah dan harus hilang. Ya, Jadi itu yang Ustadz. tampil itu adalah tawaran jasa, kan bahasa saya sudah bagus sekali. Oh iya betul tadi. Jadi dukun itu awalnya begitu. Dukun itu awalnya seperti itu. Dia ditawari oleh setan untuk memiliki ya kemampuan dan diambil, maka jadi dosa. Nah, jadi dosa. Makanya tadi ketika ibu misalkan melihat di situ ada orang kecelakaan, lalu ibu nanya kepada satpam, Pak Satpam, dulu ada orang kecelakaannya, itu sudah mengambil. Oh. Tapi kalau ibu diam menahannya, itu tidak mengambil, hanya itu menjadi indikasi. Siap. Menjadi indikasi keberadaan dia di dalam diri ibu. Ya mohon maaf dengan saya karena belum tahu Enggak ruqyah apa-apa. ini gitu. Iya. Ilmu kan ini, dan Uh-uh. ibu tidak dosa karena Oh. tidak tahu. Iya. Ibu menganggap ini kelebihan atau mungkin apa ini dan itu. Enggak, justru malah saya takut Ustadz gitu. Ya, enggak masalah. Hanya selain itu, selain setan menampilkan itu, dia juga akan memberikan ibu beberapa hal lain karena tidak fitrah kan. Sakit Iya. kepala itu pasti ada di ibu, sakit kepala. Iya benar Ustadz. Suka Ya. berpindah-pindah. Ya, juga sakit telinga atau gatal di telinga. Berdengung Ustadz. Dengung, ya seputar itu. Iya, iya. Ada suara kayak mungkin kayak ada semut, ada gatal, ya pokoknya gangguan di telinga, penurunan pendengaran dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian juga ya biasa sakit pinggang, ya kemudian asam urat, kolesterol, hipertensi itu biasa, pasti asam lambung. Iya Itu Ustadz. akan ada seperti Ya ke GERD ini. GERD Iya. itu di atas asam lambung. Iya. Suka saya ininya suka gitu susah keluar sendawanya itu tertahan di tenggorokan Ustaz. Itu khusus sendawa, itu setan yang memberikan kabar itu. Oh gitu Ustaz. Dan nanti ibu kalau memijat, setan itu bisa bimbing ibu juga. Jadi dia menunjukkan kepada ibu titik-titik yang yang bisa disembuhkan. Kalau dipakai ilmunya ya. Oh saya belum pernah ini Ustaz. Tidak ada potensi jadi pijat maksudnya. Iya. Baik. Dan ada satu hal lagi. Ibu pernah mengutuk seseorang lalu dia sakit? Enggak Ustaz. Di dalam hati, ibu marah kepada dia lalu dia sakit atau kecelakaan? Tidak. Insya Allah nggak ada Ustaz. Ya. Karena ibaratnya gini, kalau saya mengutuk orang berarti mohon maaf, itu doa untuk saya juga Ustaz. Kan saya ibaratnya kalau kita dicubit sakit, wah jangan sampai gitu. Ini tanpa disadari, misalkan ini anak bikin kesel, akhirnya dia jatuh. Nah, kalau ibu ada pengalaman itu, berarti namanya ain. Jadi ibu pandangan ibu menimbulkan ain disebabkan oleh makhluk ini. Seperti itu.
maksud saya memberitahu antisipasi ya. Hati-hati ketika iri kepada seseorang, ketika dengki akan menimbulkan sakit pada orang tersebut. Ini dari kasus atau dari sebab yang sama. Iya, baik Ustadz. Di jin ini. Ibu, selain hal-hal tadi, setan juga akan membuat ibu lebih lama menyimpan marah atau sedih. Atau yang disebut trauma atau depresi di masa silam. Ada nggak kejadian di masa lalu yang ibu tidak bisa maafkan, tidak bisa lepas dari hati ibu? Insya Allah sih Ustadz udah saya maafkan semua Ustadz. Kejengkelan saya ke adik saya gitu ya. Ya karena ya mohon maaf ya. Saya itu kan apa ya astagfirullahaladzim. Baik, nggak apa-apa. Ini konsultasi kok, nggak apa-apa. Maksudnya gini Ustadz, orang tua kan sakit ya gitu. Bapak saya tuh udah tidak ada. Nah, ibu saya tuh sudah ya 5 tahunan tuh udah sakit dan qadarullah sudah meninggal tanggal 10 Desember 2021 tahun lalu. Nah, sebagai anak laki-laki kok yang ibaratnya mohon maaf ya bertanggung jawab kepada kakak perempuan, ibu kok nggak ada apa namanya? Yeah. Ya responnya yang ya apa? Karena kan Bapak sudah tidak ada gitu ya. Tapi saya insya Allah Ustadz saya sudah memaafkan. Walaupun ya beliau mungkin menjengkelkan saya gitu Ustadz. Alhamdulillah ya sudah tidak ada. Sudah tidak ada Ustadz. Karena di jiwa ibu. iya untuk mohon maaf ya kesembuhan, kebaikan, lahir batin saya ke depan Ustadz saya nggak mau gitu. Ustadz. Karena saya ingin maaf ya meninggal saya dengan husnul khotimah. Ingin baik Ustadz, benar Ustadz. Amin. Mudah-mudahan tidak lagi ya ujian yang ibu mampu hadapi. Saya selalu maaf ya Ustadz, mendoakan terus ya Allah. Walaupun saya di WA tidak dibalas, di telepon tidak direspon, saya tetap mendoakan yang terbaik Ustadz. Karena walaupun gimana pun itu dia adik kandung saya gitu. Baik. Iya. Alhamdulillah ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu keluhan ibu apa? Keluhan yang ingin ini kan ibu. Ya kan minum ya Ustadz. Saya alhamdulillah kan beli Bio CA sama Bio Rehab dan hipertensi karena memang kan saya punya kolesterol dan darah tinggi. Ya qadarullah saya memang harus pertama emosi saya ya, pola pikir saya juga harus netral gitu. Jangan sampai saya stres. Ya. Dengan ya jujur ya kehidupan sekarang ini yang notabene saya juga mohon maaf ya Ustadz, mohon maaf saya tulang punggung gitu Ustadz. Iya. Ini baik. Nah, rumusnya kanker itu pasti akumulasi dari kondisi psikis seseorang. Iya Ustaz. Yang tadi ya kecewa, sedih atau marah. Makanya saya tanyakan apakah ada hal yang belum ibu maafkan. Ternyata ibu baru saja menyebutkan bahwa kondisi ibu tulang punggung. Seseorang yang menjadi tulang punggung itu pasti dalam tekanan, ya kan? Iya. Karena tadi ibu katakan stres. Ibu ingin ibu tidak ada lagi perasaan-perasaan seperti itu. Iya betul Ustadz, betul. Ada cara untuk menghilangkan langsung kepada titik permasalahan ibu. Ada seorang yang mendatangi Nabi SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, adikku sakit dan akulah yang menjadi
tulang punggung. Akulah yang mengurusi dia dan aku bekerja untuk dia. Maksudnya tuh dia bekerja mencari uang dan dimakan bareng adiknya. Maka kata Nabi jangan berkata demikian. Baik, Ustaz. Bisa jadi rezeki Allah yang turun kepadamu adalah milik adikmu itu. Maksudnya bisa jadi kalau adiknya nggak sakit kamu nggak kerja loh. Itu rezeki adikmu melalui kamu. Maka perkataan tulang punggung, perkataan kalau saya nggak ada kamu gimana? Atau penetapan diri kita sebagai penolong dia, itu adalah bujukan setan yang halus. Yang halus, yang kemudian membuat kita tidak menerima. Ya, membuat kita kemudian merasa sedih, merasa tertekan. Nah, ada juga ini kondisi-kondisi sebaliknya. Misalkan begini, kalau saya sakit, siapa yang beri makan anak saya? Siapa yang mengurusi anak saya? Padahal dia pun diurusi ibunya dulu. Ibunya diurusi ibunya, ibunya diurusi ibunya, terus sampailah kepada Siti Hawa. Sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan, siapa yang mengurusi Nabi Adam dan Siti Hawa? Allah, Ustaz. Allah. Ya. Maka kemudian jika dikoreksi cara pandangnya, kita ini diurusi Allah. Kita ini tidak pernah minta hidup. Allah menghidupkan kita, memberi rezeki, memberikan ujian. Dan kemudian kita saat ini ada di atas, yaitu mengcover kehidupan seseorang, menjadi tulang punggung. Nah, tetapi di sisi lain kita bahagia, bersyukur, di sisi lain ada kesedihan. Nah, sebenarnya ini kesedihan dari jiwa kita yang didorong setan, sehingga membuat ibu sakit, tertekan, dan ada kanker ini. Ya, miom, Ustadz. Betul, ya. Ya. Ya, makanya kan tadi saya langsung tembak ibu, apa yang membuat ibu tertekan atau sedih? Ternyata setan membuat jebakan yang sangat halus. Halus, iya. Gitu. Seperti itu ya. Dan, alhamdulillah Ustadz, jadi saya. Iya, ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan kenapa saya sampaikan ini? Untuk mengurai tekanan itu. Tidak seharusnya ibu tertekan. Iya. Ya, jadi ibu justru bahagia dilewati, ya, ibu menjadi pipa. Kakak punya orang, bekas orang. Kita menjadi pipa yang dilewati banyak air. Iya, iya. Oke. Ketika seseorang jomblo, maka rezekinya satu. Ketika seseorang menikah, pipanya jadi dua. Iya, Ustaz. Pipanya jadi dua, ya. Ketika istrinya bermaksiat, satu pipa rezeki mengalir. Suaminya maksiat, istrinya ibadah, rezeki masuk. Ya kan? Iya, iya. Dua-dua bermaksiat, rezekinya seret. Baik, kemudian lahirlah anak. Pipa ketiga datang. Jadi ketika ayah ibu maksiat, anaknya tidak mungkin maksiat, kan masih kecil. Jadi rezeki mengalir lewat anaknya, rezeki anaknya mengalir lewat ayah ibunya. Jadi saya maksiat tapi ada rezeki, itu rezeki anak melalui Anda. Nah, ini pipa rezeki loh. Tapi datanglah anak kedua, anak ketiga, ada 5 pipa mengalir di dalam kehidupannya ini. Ya, ada 5 pipa mengalir. Ayahnya, ibunya, anaknya 3. Begitu. Nah, ibu ini menjadi tulang punggung, katakanlah untuk 8 orang. Berarti ibu ini punya 8 pipa. Baik, maka ketika jadi pipa, air mengalir ke sana, sebelum mengalir ke sana membasahi pipa itu dulu. Betul nggak? Ya, ya. Betul. Jadi rezeki mengalir melalui ibu ke anaknya. Maka sebenarnya rezeki itu membasahi ibu dulu baru ke anak. Betul gitu? Betul, betul. Saya tuh, Masya Allah. Nggak harus sedih, sebetulnya bersyukur. Iya, iya. Iya, harusnya bersyukur. Harusnya saya bersyukur. Iya, alhamdulillah Ustadz, benar Ustadz. Ya. Saya qadarullah ya.
di mana ada kesulitan Allah itu saya hanya minta ke Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, dengan saya maaf ikut teleruqyah ini salah satu itu petunjuk dari Allah juga, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah, Ustaz. Ini kok kayaknya enteng ya saya nih. Yang Iya, tadinya enteng. tadi Masya Allah beneran, Ustaz. Cara penyembuhannya begini, kanker itu memang. Iya, Ustaz. Ibu baru saja melewatinya. Ibu bisa pegang miumnya di rahimnya sekarang. Biasanya sudah tidak ada itu, atau sirna atau mengecil atau Iya, ini melembut. iya, lembek, Ustaz. Lembek. Iya, Alhamdulillah. Begitu Masya cara Allah. Iya, sederhana. biasanya keras, Ustaz, ini. Sederhana sekali. Belum Iya. diruqyah ini. Iya, belum diruqyah, Masya Allah. Beneran Betul. qadarullah ini. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, biasanya kencang sekali, Ustaz, benar. Betul. Iya. Mungkin kalau dari tinjauan medis, mungkin ya, saya pun nggak tahu apakah sudah ada kajian apa enggak. Sejauh-jauhnya paling mereka mengatakan kanker terhubung dengan gejolak psikis. Di dalam Islam, psikis itu jiwa. Jiwa itu an-nafas. An-nafas itu ada cara pengelolaannya. Namanya tazkiyatun nafs. Nah, penyucian jiwa bisa dilakukan dengan penentangan terhadap jiwa itu sendiri, ya, dan penyucian kemudian bisa juga dengan koreksi cara memandang. Betul, Ustaz, betul. Itu baru dikoreksi cara memandang itu. Alhamdulillah sudah langsung terhubung pada ketenangan. Ini alhamdulillah. Yang tadinya rasanya gimana dengan dibimbing oleh Ustaz. Oh, Masya Allah, Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Enak sekali. Baik. Ada lagi nggak yang menghambat Ibu di perasaannya, di pikirannya, atau pertanyaan? Alhamdulillah. Ini plong, Ustaz. Udah qadarullah. Alhamdulillah, hanya dengan mohon maaf konsultasi seperti ini kok kayaknya lepas semuanya, Ustaz. Qadarullah. Iya, alhamdulillah. Ya, orang itu kan jadi ateis, tersesat, kedukun, karena nggak paham. Iya. Dan ya dengan Ibu sembuh dari kanker ini, nanti banyak muslimah yang terinspirasi. Amin, insya Allah, Ustaz. Nih teman-teman saya bilang bukan ke saya, langsung aja kan saya share juga gitu. Ya, tapi ya kembali lagi itu harus dapat hidayah sama taufik ya. Iya. Harus terbuka. Iya, betul. Barakallah. Karena ini keyakinan sih, Ustaz. Kalau menurut saya juga keyakinan. Betul, keyakinan yang mengalahkan nafsunya dan akalnya. Iya. Keyakinan yang mengalahkan nafsu dan akalnya sehingga dia tunduk. Betul, Ustaz, betul. Sampai makanya saya maaf tadi saya menanyakan ya via WA, Ustadz mulai jam berapa? Ya. Sampai ya Allah, jauhkan saya, lindungi saya dari godaan setan yang terkutuk. Beneran, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Maaf ya. Enggak apa-apa. Saya khawatirnya saya juga Ustadz takutnya ada lagi mau safar atau bagaimana, nggak apa-apa. Tapi saya sudah siap gitu. Ya, alhamdulillah. Tadi ada hamba Allah peserta Zoom juga. Oh iya, Ustaz. Zoom juga, beliau ke rumah. Beliau akad wakaf 15 juta untuk Masya Allah, alhamdulillah. Ya, untuk program teleruqyah ini. Jadi Masya Allah. Mungkin nanti akan ada peningkatan kualitas untuk program ini ke depannya seperti itu. Ya, ini karena perdana ya, Ustadz ya. Ya, karena perdana ini. Jadi masih ada banyak kekurangan gitu kan, seperti itu. Seperti ini saya nggak pakai headset, ini apa namanya? Nggak apa-apa, Ustadz. Iya, udah cukup terdengar. Habis baterai saya nggak sempat beli. Berarti kan harus ada manajemen nanti yang mempersiapkan semuanya begitu biar berjalan baik seperti itu. Amin. Semoga lebih baik lagi ya, Ustadz, yang bulan Januari. Saya insya Allah kalau ini ikut yang umum aja, saya pengen terus memperbaiki diri, Ustadz. Ada saudaranya juga juga. Ya, memang harus berulang-ulang, Bu. Kadang-kadang kemarin ngantuk, kelewat, nggak paham. Justru saya mohon maaf ya, saya suka ya, maksudnya mungkin Ustadz tegas itu selain kepada diri saya sama yang tidak terlihat ya, mungkin ya itu setannya gitu Ustadz. Betul. Saya memahami sekali, ya Allah, terus saya berzikir minta
pertolongan dan perlindungan dari Allah gitu, Ustaz. Betul. Karena memang demikian ya, apa namanya? Ada makhluk yang tidak terlihat kan. Jadi beberapa orang yang tidak menampilkan videonya itu mohon maaf kepada saya kemudian. Mohon maaf di kemudian hari. Ya, dan Oh iya. saya tahu yang tidak tampilkan video itu pasti dia lalai. Ya, tidak mencatat, tidak mendengarkan, tidak sepenuhnya, dan bisa juga diganggu oleh setan. Ya Allah Ustaz, nih perut saya tambah enak aja, Masya Allah. Jujur Ya. Ustaz, kadang suka bangun tidur tuh begah, wah macam-macam. Setelah ikut dan rutin mendengarkan MT3 atau apa namanya YouTube ruqyah dari Ustadz Nay. Saya suka keringetan Ustadz. Padahal Ya. saya nggak ngapa-ngapain kok keringetan ya gitu. Ya. Mungkin cara keluarnya seperti itu barangkali Ustadz. Betul. Atau gimana? Jadi kalau secara filosofis kenapa keringetan itu ya takutlah, kayak copet mau ditangkap polisi gitu kan, takut. Oh. Kalau secara filosofis. Iya. Secara biologi, secara medis ya terjadi apa namanya? Terjadi detoksifikasi, pengeluaran. Iya. Sampai saya tuh kadang minum 1 liter ini habis terus Ustadz, air ya maksudnya air putih. Iya. Dan beser terus. Ya. Alhamdulillah ya Allah, ini biasanya Ibu perut minum saya. biorehab juga ya tadi? Ya? Minum. Iya ini. Iya. Saya minum, alhamdulillah. Enak sekali Ustadz. Iya. Gimana rasanya itu setelah minum biorehab dan Stamina itu kalau saya kerja jadi bagus, baik gitu ke badan, enak. Baik ya. Iya. Mau pesan lagi katanya belum ada kata Umu. Apa yang mana? Ini BioCA ada. Saya habis soalnya. Ada. Ada. Oh baik. Baik Ustadz. Baik. Kalau begitu tinggal di ruqyahnya kalau gitu Ibu ya, sudah tidak ada pertanyaan. Oh baik. Alhamdulillah. Iya. Saya doakan semoga istiqomah terus Ustadz ya. Amin. Dalam beribadah. Iya. Oke. Kalau begitu kita siap-siap dulu. Ibu barangkali mau perbaharui wudu, mau. Ya, saya perbaharui wudu dulu ya Ustadz ya. Sebentar izin ya. Saya juga siap-siap dulu. Baik. Bismillah. Baik Ibu. Ya. Baik Bu, bisa dimulai. Ya, silakan Ustaz. Bismillah. Masya Allah, bahagia sekali Ibu saya membimbing Ibu dalam program Teleruqyah ini. Saya bersyukur juga, alhamdulillah Ustaz. Senang sekali, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon didoakan semoga Allah berkahi. Amin ya Allah. Ustaz juga sehat. Amin. Berlanjut Teleruqyah ini bersama tim yang lebih solid dan baik lagi. Amin ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengar dan diamlah. Dengar dengan telinga, diam di lisan dan di dalam hatinya diam. Di sana hanya ada Allah. Hanya ada satu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di situ ada ketenangan. Ya. Dan terapi ini bukan untuk kanker Ibu karena sudah lepas tadi ya. Ya. Dan sudah lembek juga. Ya, mudah-mudahan sembuh ya. Dan ini adalah untuk penyempurnaan. Amin. Penyempurnaan dan menghilangkan dan menutup basiroh batin Ibu yang dibuat oleh setan. Ya. Pandangan setan di masa yang akan datang, semoga Allah butakan setan itu. Semoga Allah singkir dan Allah tidak pernah lagi setan ini tidak pernah datang lagi selamanya. Amin. Ibu disimak bacaan Al-Qur'annya insyaallah ya. Dalam waktu 10, 15 sampai 20 menit insyaallah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غساوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Ibu sentuhkan tangannya di dadanya, di ulu hatinya, di mana ibu merasakan gejolak di dalam jiwa ibu. Di mana ibu merasakan adanya gejolak ya, di ruang jiwanya, di ruang perasaannya, di ruang kolbunya. Sentuhkan di sana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Baik. Alhamdulillah. Kenapa ya Ustadz? Kok saya ini sendiri, gerak-gerak sendiri ya? Apanya? Enggak, tadi saya ke sini ke muka, gitu, terus ke tangan, begini-begini. Ibu nggak mau gerak? Saya nggak mau gerak. Tapi Nah. kok ini sendiri. Oke. Itu setan berarti, jin nasab. Yang selama ini ibu, walau alam ya. Baik, sekarang ibu angkat tangannya ke wajahnya seperti ini, di mulutnya Bu, ya. Ya, ya. Baca Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Yuk kan Bu. Puh, puh, puh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba. Ya, usap di wajah dan seluruh tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Keberadaan setan dalam tubuh kita tidak mungkin atau mustahil terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan seseorang yang diuji oleh setan, yang menguasai dia, menyakiti dia, pasti seseorang yang telah Allah tetapkan kekuatan sehingga dia bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keberadaan dia dalam tubuh kita seperti keberadaan Yahudi di muka bumi, keberadaan orang munafik, keberadaan orang-orang jahat yang tidak membuat kita takut, khawatir atau celaka kecuali semuanya dengan izin Allah. Jadi ketika kita melihat ada setan di dalam tubuh kita, Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani najzghun fasta'id billah innahu huwas samiun alim. Ketika ada gangguan setan datang mengganggu, fasta'id billah, berlindung kepada Allah. Semuanya Allah mengetahui semua sesuatu. Tinggal keyakinan kita yang terus di-upgrade, ditingkatkan, dipertahankan. Dan hari ini Ibu mendapatkan hadiah dari Allah berupa ya sembuhnya. Ya. Amin, amin ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu bisa cek kembali ya, Ya. ke laboratorium USG, iya di USG. apa yang terjadi, apa yang berubah ya. Jika Ya. benar-benar hilang total, alhamdulillah. Jika pun tidak, Ibu mengetahui bahwa masih ada sisa-sisa di dalam dirinya, yaitu sisi nafsunya yang perlu dibersihkan, disucikan, betul, Ustaz. dan terus-menerus di-maintain. Ibu barakallah. Ya. Terima kasih Ustadz, barakallah. Sama-sama, Ya. semoga Allah berkahi Ibu juga, Amin, amin. Pak Ibu, Ya. keluarga Ibu. Amin, Ustadz juga sama. Ibu ya. Amin, Dan, amin ya Allah. apa namanya, Ibu diberikan hati yang ikhlas dan Amin, amin, amin ya Allah. dan Allah Ta'ala masukkan kita ke surga. Amin, amin ya Allah. Syukron Ustadz, sehat Mari. selalu bersama Mari. tim dan Mari. keluarga. Jazakallahu khairan. Ya mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz.